Halo adik-adik. Halo, halo, hai. Apa kabarnya? Hatiku, pikiranku, badanku, fresh, fresh, fresh. Oke. Bahagia sekali di hari ini kita berkumpul dan berjumpa di tempat ini. Nah, Kakak Berta mau tanya, ada yang tahukah maksud dan tujuan berkumpul di sini? Belum. Oh, baik adik-adik. Nah, adik-adik, kakak akan menyampaikan pertemuan ini di mana kita akan melaksanakan katekese APP pertama dengan tema Aku Peziarah Kecil di Tahun Yubileum. Berjalan bersama Yesus menjadi anak baik. Adik-adik, sebelum memulai katekese kita harus memperkenalkan diri ya adik-adik. Hai. Saya Kakak Berta. Saya Bintang. Saya Tulit. Saya Merji. Saya Maura. Saya Melita. Saya Benito. Nah, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang Kakak Berta akan menyampaikan tujuan katekese kita pada sore hari ini ya adik-adik. Nah, yang pertama, membantu memahami Yesus sebagai sahabat sejati, menanamkan kasih, kebaikan, doa, kejujuran, kepedulian, serta mengikuti ajaran Yesus dan aktif dalam kegiatan gereja. Nah, untuk mendalami kegiatan ini, Kakak Berta mau mengajak kita bersama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus ya. Ada yang tahu? Ada. Nah, oke, mari kita berdiri sama-sama adik-adik. Jalan serta Yesus. 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Terima kasih adik-adik. Nah, kita duduk kembali ya. Baik, terima kasih adik-adik. Untuk memulai kegiatan katekese kita bersama, mari kita awali dengan doa pembukaan. Doa ini diangkat oleh adik Melita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan penuh syukur kami memuji dan berterima kasih kepadamu atas bimbingan dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan hingga saat ini. Secara khusus kami bersyukur atas perutusan Putra-Mu, Yesus Kristus yang hidup, tinggal, dan berjalan bersama kami. Bantulah kami agar dalam hidup ini kami selalu menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati dan tujuan hidup kami setiap hari. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Yesus, sahabat anak-anak,
Berkatilah anak-anak di seluruh dunia. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, terima kasih banyak Adik Melita. Nah, teman-teman, mari kita tepuk salut buat Adik Melita ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, adik-adik, untuk memulai kegiatan katekese APP yang pertama ini, Kakak Berta ada cuplikan video yang dibawakan oleh Romo Rian Dakunya. Romo ini adalah Ketua KKI Keuskupan Maumere. Umat Keuskupan Maumere yang terkasih, selamat bertemu di channel YouTube ini. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan maskot yang ada di samping saya ini dalam rangka tahun Jubileum 2025 ini. Tentu kita bertanya-tanya apa nama maskot ini dan bagaimana latar belakang dari maskot ini. Maskot ini diberi nama sebagai luce, yang dalam bahasa Italia berarti cahaya. Lalu di mata maskot ini ada semacam bentuk cangkang dari kerang yang menyimbolkan penglihatan akan cahaya Tuhan dan bagaimana perjalanan umat beriman menuju kepada Tuhan. Cahaya ini menjadi simbol dari pengharapan dan bentuk kerang ini merupakan lambang dari keteguhan dalam iman kita. Selain arti nama luce dan juga kerang yang ada di mata luce, juga bagian-bagian dari maskot ini memiliki arti dan simbol-simbol tersebut melambangkan satu dua hal yang menarik untuk kita simak. Yang pertama ada kalung rosario. Kita tiap hari berdoa rosario. Rosario menjadi simbol dari kehidupan yang dipenuhi dengan doa serta pralambang dari hidup doa Kristiani sehari-hari yang penuh kesederhanaan. Lalu yang kedua ada tongkat. Tongkat ini disebut dengan tongkat Bordone, yaitu simbol dari perjalanan seorang peziarah yang penuh rintangan. Juga merupakan lambang dari peziarahan kehidupan menuju ke kehidupan yang kekal. Setiap orang berziarah dan tujuan akhirnya adalah hidup yang kekal. Lalu ada sepatu bot yang kotor, warna hijau dan juga warna coklat. Sepatu bot ini merupakan lambang dari kerendahan hati dan perjalanan yang panjang dan penuh rintangan. Warna hijau melambangkan harapan, sehingga kita semua yang berjalan dan berziarah di dunia ini harus memiliki harapan untuk perjalanan hidup kita yang lebih baik. Lalu ada jas hujan yang warna kuning ini. Jas hujan ini menjadi lambang, yaitu bagaimana kita melewati badai kehidupan. Kita biasa pakai jas hujan ketika ada hujan, ada badai hujan, kita menggunakan jas hujan. Dan di sini hujan badai itu dilambangkan sebagai rintangan kehidupan yang harus kita lewati, dan jas hujan ini menjadi lambang dari melindungi tubuh kita dan juga lambang dari perlindungan Tuhan atas peziarahan hidup kita menuju kehidupan kekal, melewati segala rintangan hidup yang harus kita hadapi.
Dan terakhir, kenapa berwarna kuning? Karena warna kuning melambangkan bendera tata suci Vatikan. Dan disinilah bagaimana kita sudah melihat bahwa Luce tidak hanya sekedar maskot belaka, tetapi punya arti penting untuk kita semua yang sedang berziarah di dunia ini. Lalu Luce pun memiliki teman-teman. Dia punya 3 teman yang seusia dengannya, yaitu yang memakai mantel merah bernama V, yang memakai mantel hijau bernama Sin, dan yang memakai mantel biru bernama Sky. Selain mereka bertiga, ada juga 3 teman lain yang sedikit berbeda. Yang pertama itu Lubi, si malaikat kecil. Lubi merupakan lambang dari kesatuan kehidupan duniawi dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan itu memberikan keberanian dalam menghadapi kesendirian dalam penderitaan. Lubi juga menyimbolkan tentang Tuhan yang hadir menemani tiap langkah orang beriman. Lubi juga menyimbolkan malaikat penjaga yang menemani setiap orang yang percaya sepanjang hidupnya. Selain itu, di topi Lubi ada juga lambang jangkar atau gambar jangkar laut yang merupakan simbol pengharapan bagi umat beriman. Lalu ada aura si burung merpati. Karena dia burung merpati, maka dia adalah lambang dari Roh Kudus yang selalu menemani perjalanan hidup kita. Dan aura ini melambangkan kemurnian, pencarian akan Tuhan, kebebasan, dan pembawa pesan perdamaian. Lalu terakhir ada Santino, seekor anjing kecil. Dalam legenda orang kudus asal Spanyol yaitu Santo Rocus, anjing adalah lambang dari pertolongan Tuhan Allah yang membantu si Santo dalam masa-masa yang sulit. Selain itu, anjing juga melambangkan kesetiaan dan adalah simbol umum dari persahabatan. Anjing-anjing adalah hewan-hewan yang setia. Tetapi tentu muncul pertanyaan bagi kita, siapa yang menciptakan maskot Luce ini? Adalah Simone Elegno, seorang seniman dan desainer asal Italia yang sangat menyukai budaya Jepang. Dan ia merupakan pendiri dari merek gaya hidup Tokidoki, yaitu gaya hidup yang berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan atau dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Karena latar belakang inilah maka kita bisa melihat maskot Luce ini mirip dengan gambar-gambar anime atau toko-toko yang ada dalam serial-serial anime. Selain itu, Bapak Uskup Agung Rino Fisisela selaku ketua penyelenggara tahun jubileum mengatakan bahwa maskot Luce ini dipilih untuk melibatkan audiens yang lebih muda, sehingga memungkinkan gereja untuk menyampaikan pesan Injil tentang tema pengharapan kepada generasi muda dan lebih-lebih memandu para peziarah melewati tahun suci. Sehingga kita para orang muda diajak juga untuk terlibat aktif dalam tahun jubileum ini. Kita terlibat dalam tahun pengampunan dan pengharapan ini, dan mari bersama gereja lokal Keuskupan Maumere kita bersama-sama memaknai tahun jubileum ini sebagai tahun rahmat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Hai. Masih semangat? Nah, adik-adik, barusan tadi kita sudah menonton cuplikan video maskot jubileum tahun 2025. Nah, di dalam cuplikan tadi kita sudah melihat ada gambar maskot ya adik-adik. Maskot tuh seperti
anime. Dia berpakaian jas kuning, dia menggunakan tongkat, rosario dengan sepatu bot. Nah, adik-adik, di dalam juga sudah kita mendengar bahwa ada penjelasan tentang atribut dari maskot Luce. Nah, sekarang untuk mendalami materi cuplikan video, Kakak Berta ada tepuk luce. Nah, di sini ada yang tahu ya tepuk luce? Oh, nah Kakak Berta aja kita semua berdiri ya adik-adik. Tepuk luce. Mantel kuning, sepatu bot, tongkat darah, rosario, mata bercahaya. Jubileum tahun 2025, Pesiara Pengharapan, yes, 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 horo. Terima kasih adik-adik. Nah, kita duduk ya. Nah, adik-adik, sebagai bahan pendalamannya, Kakak Berta ada pertanyaan buat adik-adik ya. Pertanyaan untuk nomor 1, apa itu tahun jubileum dan mengapa disebut tahun penuh rahmat? Saya Kakak. Tahun jubileum adalah tahun istimewa dalam gereja yang penuh rahmat dan pengampunan. Wah, terima kasih banyak Ade Bintang. Nah, pertanyaan nomor 2, apa nama maskot jubileum 2025 dan apa maknanya? Saya Kakak. Maskot Jubileum 2025 adalah Luce. Nama Luce berasal dari bahasa Italia yang berarti cahaya, melambangkan terang iman yang menerangi perjalanan kita bersama Yesus. Terima kasih banyak Ade, sangat bagus ya jawabannya. Nah, pertanyaan untuk nomor 3, sebutkan dan jelaskan salah satu atribut yang dikenakan oleh Luce. Saya Kakak. Oh iya. Salah satu atributnya adalah kalung rosario misioner. Rosario ini digunakan untuk doa rosario dalam mendukung misi gereja di seluruh dunia. Bagus sekali jawabannya. Nah, adik-adik, untuk menyemangati teman-teman kita yang lain, Kakak Berta mengajak kita semua untuk tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, pertanyaan untuk nomor 4, sebutkan 3 sahabat Luce dan 3 teman lain yang menemani perjalanan Luce dan sahabat-sahabatnya. Saya Kakak. 3 sahabat Luce adalah Vi, Sky, dan Sin. Dan 3 sahabat lainnya, Lubi, Santino, dan Aura. Mereka merupakan peziarah kecil yang penuh iman. Bagus sekali jawabannya, terima kasih adik. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita berjalan bersama Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa berjalan bersama Yesus dengan rajin berdoa, membaca firman Tuhan, mengikuti perayaan Ekaristi dan berbuat baik kepada sesama. Luar biasa jawabannya, terima kasih adik. Nah, sekarang Kakak Berta mau ucapkan terima kasih. Kakak Berta mengajak adik-adik untuk tepuk terima kasih ya. Tepuk terima kasih. Mata ini, mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Nah, adik-adik, bahwa tahun jubileum 2025 merupakan tahun di mana kita diajak untuk dekat dengan Tuhan, ada pengampunan, kebijaksanaan, belajar doa, menjadi anak Tuhan Yesus yang lebih baik lagi, serta kita juga diajak untuk setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, biar kita tidak grogi ya, mari kita Kakak Berta mengajak kita berdiri bersama-sama ya.
lemaskan tangan sedikit. Lemaskan. Kita sama-sama tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk adik-adik. Nah, untuk memperlancar katekese kita ini, sekarang Kakak Berta mau mengajak kita untuk mendalami kitab suci. Kitab suci ini kita akan dibacakan oleh adik Bintang. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih banyak adik Bintang. Sebagai mendalami lebih lagi, Kakak Berta mengajak adik-adik untuk membaca ya. Kakak Berta kasih kesempatan 5 menit ya adik-adik. Nah, baca di dalam hati ya. Sudah adik-adik? Sudah. Nah. Halo. Hai, halo. Masih semangat? Masih. Nah, adik-adik, untuk mendalami bersama kitab suci yang sudah kita baca, Kakak Berta ada pertanyaan lagi buat adik-adik. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dalam Injil Lukas bab 18 ayat 15 sampai 17? Yesus menerima anak-anak yang dibawa kepadanya, meskipun murid-muridnya melarang. Ia menegaskan bahwa kerajaan Allah adalah untuk mereka yang memiliki hati seperti anak kecil. Terima kasih banyak adik. Nah, pertanyaan nomor 2, mengapa Yesus menegur murid-muridnya? Saya kakak. Karena murid-murid menghalangi anak-anak datang kepadanya, padahal Yesus mengasihi mereka dan ingin mereka dekat dengannya. Terima kasih banyak adik Maura. Nah, pertanyaan nomor 3, apa yang Yesus ajarkan tentang anak-anak? Saya kakak. Anak-anak adalah bagian dari kerajaan Allah. Kita harus memiliki sifat seperti mereka, yaitu tulus, percaya, dan rendah hati untuk masuk ke dalamnya. Terima kasih banyak Ade Bintang. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa maksud Yesus bahwa kita harus menerima kerajaan Allah seperti anak kecil? Kita harus percaya penuh kepada Tuhan, bersikap rendah hati, dan berserah diri kepadanya seperti anak kecil yang percaya kepada orang tuanya. Wah, sangat luar biasa jawabannya ya. Nah, terima kasih banyak adik Melita. Nah, terakhir pertanyaan nomor 5 nih. Masih semangat? Masih. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan? Saya kakak. Ya adik. Dengan berdoa tulus, percaya kepada Tuhan, rendah hati, dan berbuat baik kepada sesama. Wah, jawabannya luar biasa sekali nih adik Merji. Nah, teman-teman, kita tepuk salut buat kita semua ya. Tepuk salut.
Salut. Salut. Nah, adik-adik, terima kasih banyak ya untuk jawabannya. Jawaban adik-adik sangat luar biasa. Dengan demikian, Yesus mengajak kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti, bijaksana, tekun dalam doa, setia mengikuti Yesus, mengikuti perayaan Ekaristi, dan jangan lupa ya, kita juga harus intensi untuk Bapak Paus. Nah, dengan demikian adik-adik, sebagai peziarah kecil kita dipanggil untuk mengikuti Yesus dengan setia kepada Yesus. Nah, adik-adik, sebagai ucapan terima kasih, Kakak Berta mau mengajak kita juga untuk tepuk terima kasih untuk kita semua, karena dari awal sampai menjawab pertanyaan dengan mendalami kitab suci. Nah, kita sama-sama mengucapkan terima kasih ya. Tepuk terima kasih. Mata ini, mulut ini, hati ini Mau bilang terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke sesi penutup. Pasti senang sekali ya. Nah, sekarang sebelum kita menutup kegiatan KTKS ini, Kakak Berta mau mengajak adik-adik untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, di mana kita diajak untuk melaksanakan niat. Nah, niat berarti sesuatu yang harus kita laksanakan untuk masa yang akan datang. Nah, di sini ada 3 poin di mana kita akan bersiara ke tempat ziarah, mendoakan Bapak Paus, membaca kitab suci, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Dan yang terakhir, menunjukkan kasih kepada sesama dengan berbagi dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik di sini mau pilih yang mana? Saya kakak. Oh iya, adik. Bagaimana kalau kita pergi ziarah? Nah, adik-adik, dari teman kita Maura, dia mau kita jalan atau kita bersiara ke tempat ziarah. Adik-adik bagaimana? Mau pilih? Nah, berarti untuk kegiatan selanjutnya kita harus bersiara ke tempat suci. Tempat suci juga benar, karena tempat itu didoakan dan diberkati oleh Bapak Romo. Jadi niat kita untuk masa yang akan datang kita harus melaksanakannya, adik-adik. Nah, untuk menutup kegiatan kita, kita menyanyi dulu ya lagu Tahun Jubileum. Kakak Berta mengajak kita semua berdiri ya adik-adik. Tahukah kamu kawan? 3. Tahukah kamu kawan, tahun Jubileum. kenalkan si maskotnya, Namanya Luce. Dia punya sahabat, ada 3 orang. Vince, Guy, dan Sin, pesiara kecil. Santigo anjingnya, Aura merpatinya. Jubileum 2025. Wah, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, adik-adik, untuk menutup kegiatan KTKS pada hari ini, kita menutup dengan doa ya. Doa yang akan dibawakan oleh adik Tulit. Untuk doanya kita doa bersama-sama ya adik. Doa tahun Jubileum 2025. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa di surga,
Semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putramu, Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala kasih yang dinyatakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat Yubelium membangkitkan kembali dalam diri kami pesiara harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagi-Mu, Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih banyak adik-adikku yang manis ini. Sampai jumpa teman-teman. Dah.